Ya, pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai produk dan seminar apa saja yang akan digelar Monex Invest in the Futures. Namun sebelumnya, Pak Johannes, kita sedikit bahas mengenai pergerakan komoditas emas dulu, Pak. Ya, ya. Karena cukup menarik juga sepertinya. Selalu menarik, selalu menarik. Mungkin bisa disampaikan, silakan. Boleh kita lihat grafik. Mungkin bisa ditampilkan lagi di layar kaca, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat dari chart ini sendiri, kita lihat bagaimana pergerakan emas itu cenderung bolak-balik ya, atau kita sebut dengan sideways ya, jadi naik turun naik turun. Nah, untuk saat ini sudah mendekati resisten strongnya saya kira ya. Nah, jadi emas kan sekarang levelnya di 1620-an. Nah, jadi kalau mendekati lagi level-level ini di 1630-an dan mungkin kalau bisa juga mungkin tes di 1640-an, ini kesempatan jual kembali. Nah, karena sekali lagi saya lihat situasi sekarang ini sifatnya hanya sementara. Apalagi kalau kita bicara mengenai stimulus Amerika tadi Q3, itu yang ditunggu ya. Jadi kalau Q3 itu sampai dirilis, memang harga emas bisa akan melambung tinggi. Tapi selama itu belum muncul dan kemungkinan itu akan dirilis pada September, saya kira harga emas masih akan bergerak dalam pola yang sama. Nah, jadi ada peluang di 1630 dan kemudian kalau kembali turun di bawah 1600, kembali mendekati 1550, itu juga peluang untuk beli. Jadi peluang itu selalu ada baik di atas ataupun di bawah. Oke, range-nya berarti 1630 dan 1550 gitu ya. Betul. Nah, kalau kondisi saat ini seperti apa pergerakannya, Pak, kira-kira? Ya, untuk saat ini saya kira sudah mendekati resistennya. Jadi sudah mulai jenuh saya kira ya. Mulai jenuh, 1620. Jadi tinggal kita nunggu beberapa poin lagi untuk mengalami kenaikan, di situ ada kesempatan untuk jual. Karena sudah sangat jenuh saya kira di level itu ya. Oke, dengan kondisi seperti ini sebaiknya mungkin para investor di rumah mulai bersiap-siap dong, berarti sebaiknya kalau misalnya untuk ini sebaiknya kita koleksi emas saja atau seperti apa kondisinya? Iya, memang tetap perlu menunggu apa yang terjadi dalam pekan ini ya. Nah, kalau misalnya seperti saya katakan tadi, Amerika sendiri mungkin tidak ada indikasi untuk merilis stimulus yang baru atau Q3, saya kira situasinya akan berbalik. Artinya para pelaku pasar akan kembali mengoleksi US dollar dan artinya US dollar akan menguat dan ini akan membuat nilai dari emas itu sendiri mengalami penurunan. Nah, terutama juga nanti hari Jumat ya. Itu data tingkat pengangguran juga akan sangat penting. Kalau mengalami penurunan, nah saya kira ada problem lagi nanti untuk kondisi di harga emasnya itu sendiri. Mungkin selain emas ada hal yang perlu dicermati lagi oleh investor, Pak? Ya, saya kira faktor itu saya kira untuk saat ini ya. Artinya emas itu selalu seperti punya langit-langit dan juga punya floornya gitu. Jadi kita akan selalu lihat di mana batas atasnya, di mana batas bawahnya. Jadi itu kesempatan saya kira yang bisa selalu kita ambil dan itu selalu berulang beberapa kali sudah saya perhatikan. Bagaimana dengan currency sendiri? Apakah yang menarik untuk dikoleksi mungkin? Ya, tadi saya sudah kasih lihat euro ya. Mungkin salah satunya mungkin Aussie ya. Jadi Aussie juga sudah melambung cukup tinggi kalau kita lihat dari harga ini. Nah, ini kan dari 10200 ke 10500. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat sudah overvalue ya. Jadi kalaupun dia mengalami kenaikan mungkin 10600 atau 700 saya kira sudah cukup ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena bank sentralnya sendiri masih diperkirakan akan memangkas suku bunga. Jadi kondisi ekonomi global sendiri masih belum mendukung untuk penguatan yang terlalu tinggi. Jadi saya kira ini juga kesempatan untuk artinya untuk menjual Aussie ya pada level-level di 10600 atau di 700. Pak Jonas, kita segera bergabung dengan rekan saya, Prof. Vita. Ya, silakan Vita. Mungkin kita bahas mengenai ini ya. Seperti apa untuk prediksi IHSG, atau Anda masih ingin melanjutkan beberapa informasi lanjutan? Ya, terkait dengan seminar mungkin ya. Ya, untuk seminar kita akan adakan pada tanggal 3 Juli. 3 Juli. 3 Agustus, sorry. 3 Agustus. Agustus ini kan hari Jumat. Betul. Hari Jumat ini ya. 3 Agustus. Hari Jumat. Nah, kita akan buat satu seminar yang menarik, live trading berdasarkan news. Jadi akan berdasarkan berita-berita bagaimana kita mengambil posisi. Nah, salah satu news yang akan kita fokuskan adalah non-farm payroll ya. Jadi data mengenai tenaga kerja Amerika Serikat. Nah, ini akan sangat signifikan karena ketika data ini dirilis, baik atau buruknya itu harga akan mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di dua kesempatan itulah kita bisa mengambil peluang, baik dia naik ataupun juga mengalami penurunan. Belajar menganalisa berarti investor begitu ya. Dan lebih sederhana karena kita hanya menggunakan data saja dan kita tidak perlu waktu cukup banyak. Jadi tinggal tunggu data, kita tunggu 5 sampai 10 menit, kita sudah bisa mengambil keuntungan di situ. Kemudian ada agenda-agenda lain? Ya, agendanya mungkin seminar-seminar ya. Jadi kami selalu mengadakan seminar 1 bulan sebenarnya 2 kali. Kami sebut dengan
Monex Corporate Seminar ya. Jadi kami selalu adakan ini untuk yang membantu masyarakat lah supaya memahami dengan baik seperti apa sebenarnya mekanisme dalam transaksi bursa berjangka, sehingga mereka juga paham dan melihat juga selalu ada alternatif investasi selain investasi-investasi yang mungkin telah mereka miliki sekarang. Bagaimana caranya Pak kalau misalnya saya ingin mendaftar gitu Pak? Ya, jadi kalau mau mendaftar kita ada nomor teleponnya nih ya. Jadi silakan mendaftar di 0821 211 693 kali 727 ya. Jadi 0821 211 693 kali 727 atau 021 327 07611 nanti berhubungan dengan Ibu Sally. Ibu Sally. Ya. Kapan saja? Kursi buat saya. Oke, siap. Ya, tempatnya terbatas ya. Tempatnya terbatas. Jadi kelihatannya ini juga banyak sekali yang tertarik gitu ya. Jadi kalau bisa ya cepat-cepat gitu. Oke. Ya baik, Pak Jones, terima kasih atas kehadirannya pagi ini di Power Breakfast, Pak. Oke. Ya, pemirsa, rangkaian informasi mengenai pasar bursa dari Monex Investindo Futures tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast hari ini. Informasi lebih lengkap dari lantai bursa akan hadir setelah ini dalam program Stock Shot bersama Natania Lukman. Akhirnya saya Previta. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo, serta kru yang bertugas pagi ini undur diri. Terima kasih, selamat berpuasa dan tetap semangat.